Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembekuan bantuan asing Amerika Serikat dan rencana penutupan USAID. Sejumlah pengamat Amerika Serikat mengingatkan pentingnya bantuan asing demi hubungan baik Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Dan berikut laporan dari tim VOA. Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir semua bantuan asing, termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200 sampai 300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus berhenti gitu. Nah, itu dampak langsungnya gitu Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan bekerja langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan 230 juta dolar atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari, seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika. Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika. Menurut Patrick Cronin, yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots, so-called fragile states. Some of them were very much hot spots, like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You are really in need of building up expertise, rapport, goodwill. And our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA.